Kembali lagi ngobrol-ngobrol mengenai investasi. Wah, sesuatu yang menarik banget buat kan tak ketahui sebenarnya apa yang kita perbincangkan dari tadi. Nah, kita pengen lebih dalam lagi nih sebenarnya ketika kalian udah ketemu, tadi kan bilangnya sulit ketemu gitu ya startup yang bagus. Nah, ketika udah ketemu nih, ya ketika udah ketemu startup yang bagus dan kalian sudah mau invest misalkan. Nah, itu biasanya apa lagi sih yang dilihat gitu? Ya, dari Indogen kita bersyukur pertama-tama kita punya tim yang namanya deal sourcing ya, Ya. yang bagus ya, Ya. dan juga mereka sangat aktif dan mencari investasi. Nah, ada beberapa hal yang kita tekankan untuk sebelum berinvestasi ya. Pertama tadi mungkin sering kita mention adalah founder. Ya. Jadi kita pastikan foundernya tangguh lah. Ya. Karena perjalanan startup kan panjang ya. Betul. Udah merasakan. Ya. Jadi itu ada ups and downs, tiba-tiba diserang COVID lah dan segala. Ya. Jadi kalau founder yang tangguh itu pasti bisa melihat peluang ya, Mentalnya seperti kuat. tadi Peter ngomongin. Dan juga ya, kemampuan untuk fundraising juga. Jadi kita juga pilih satu founder yang nggak cuma jago kerja, kalau bisa juga dia jago fundraising. Artinya dia pitchingnya bagus, bangun relasi dengan investor bagus juga. Itu juga penting buat kita ya. Dan juga mungkin integritas salah satu dari yang nilai dari itu ya. Wahyu itu penting sekali juga. Founder yang punya integritas. Menurut kita itu nggak bisa ditawar lah. Ya, betul. Oke, dari hal kecil kita bisa lihat lah dari hal seperti ini. Udah itu yang kedua mungkin traction-nya juga kita lihat ya, bagaimana growth dia, bagaimana revenue model dia gimana, monetize-nya gimana, jelas atau enggak gitu. Ada founder yang idenya bagus, punya bisnisnya bagus, menarik, keren, tapi plan untuk monetize-nya nggak jelas ya. Kita juga belajar banyak bahwa itu juga suatu hal yang kurang bagus lah untuk kita lanjutin. Ya udah yang ketiga kita bisa liatin finansialnya juga. Burn rate-nya tiap bulan berapa gitu, jangan sampai spending-nya yang luar biasa. Kita pernah ketemu founder yang baru seed level, rukonya udah keren, lebih bagus dari kantor kita ya bro. Itu mobilnya juga supercar. Wah ini kayak kita mending cari investment ke dia daripada dia invest ke kita gitu. Jadi ya burn rate-nya, pengaturan keuangannya gimana, itu marketing dia juga, plan marketing yang bagus ya, dalam acquire customer gimana, semua kita liatin. Dan juga competition analysis juga kita lihat bagaimana dia punya nilai tambah apa dibanding pada kompetitor dia. Lalu similar model di luar tuh kayak gimana? Apakah bisnis ini memang bisa berkembang nggak gitu, bisa go besar, go big gitu. Kita juga liatin. Dan juga biasanya kita lihat dari funding history juga. Apakah dia disupport dari angel yang bagus atau investor-investor yang kuat ya. Karena kita penting punya satu sinergi dengan para investor ya, sesama investor. Ya. Nah yang terakhir ya, yang paling penting adalah exit strategi dan potensial return-nya berapa. Jadi kita punya tim yang, as I mentioned, punya tim yang bagus. Jadi waktu kita lihat startup bagus itu, mereka bisa kira-kira hitung nih, wah ini kira-kira berapa tahun lagi kita bisa exit. Udah itu return-nya bisa berapa. Nah udah itu cara exit-nya gimana kan bisa jadi, apakah melalui IPO lah, M&A atau mungkin secondary sales gitu. Jadi, nah ini berapa hal ini sih yang menurut kita itu cukup krusial untuk memilih suatu startup. Wow. Biasanya kita juga sampai bikin stress level. Jadi kalau misalnya situasi not doing well, nanti gimana? Kalau begini gimana? Kita udah bikin plan A, plan B, plan C, plan D. Dalam hal ini yang mungkin founder saja kita nggak komunikasikan ya. Tapi artinya kita memang udah siap untuk supporting the founders. Artinya kita nggak akan kaget kalau misalnya foundersnya itu ketemu masalah dan juga maybe not going well after investment sebentar. Kita nggak akan panik karena seperti kayak battle plan kita udah siap. Udah siapin. Kita udah siap. Jadi goal kita adalah kita mesti bisa support founders lebih baik. Jadi bahkan sebelum kita approach, misalnya kita approach Peter, kita udah bikin mapping dulu. Kita bisa bantu Peter value di mana. Nah itu yang kita melihat bahwa warung ini konsepnya very good. Dan kita yakin kita bisa bawa the same concept models ini, kita bisa bantu untuk percepat proses ke secondary and tertiary cities ya. Nah, itu yang kita mau supporting ke Wahyu, yang itu yang saya komunikasikan ke Peter pertama kali kita ketemu. Jadi itulah yang membuat saya yakin juga Peter akhirnya jadi tertarik kan. Oh, kayaknya Indogen ini can be the right investors for Wahyu gitu. Ya, jadi dari jawaban Henry dan Chandra kita bisa melihat ya bahwa ternyata investor ini banyak banget checklistnya gitu ya, banyak banget checklistnya. Jadi pastikan ketika kalian ingin menjadi investor ataupun startup kalian ingin diinvest, perhatikan tadi yang dijelaskan oleh Henry tadi gitu ya, apa aja yang harus disiapkan gitu, apa aja yang harus dibuat plannya gitu.
Nah, kemudian tadi bicara soal Wahyu tertarik tertarik Indogen karena punya channel dan network di berbagai kota di Indonesia. Selain itu, kalau saya boleh tahu, Indogen apa kelebihannya dibanding visi-visi lain? Kita punya network dengan corporations. Oke. Jadi kita udah punya network dengan corporations. Selain dari corporations conglomerates lokal, kita juga sekarang ini mentor di Japanese Trade Organizations dan Korean Trade Associations. Jadi oleh karena itu kita juga punya network ke Korean and Japanese corporations. Ya. Dan Japanese sama Korean corporations sebenarnya sangat bullish sekali atau sangat semangat ya mau invest ke Indonesia market. Ya. Karena mereka merasa bahwa Indonesia ini pertumbuhannya sangat cepat, potensinya sangat besar. Average median age-nya kita populasinya masih young ya. Average-nya kalau nggak salah saya 29 tahun ya. Ya. Jadi kita ini adalah future market sebenarnya ya. Dan terbukti kalau kita lihat all the Korean product sampai dramanya aja laku ya di Indonesia ya. Japanese punya produk, snacknya, makanannya apa aja laku keras ya. Sekarang saya yakin karena COVID banyak yang dying ya. Kangen mau ke Korea, kangen mau ke Jepang ya. Jadi kita melihat betapa emosionalnya itu udah ter-attach satu sama lain. Dan mereka sendiri juga sangat suka Indonesia, suka sekali sama Bali. Ya. Ini kalau kita lihat bahwa ini sebenarnya memang udah match dari sisi cultural. Tapi dari sisi bisnis, mereka juga melihat bahwa opportunity untuk invest dan dapat return yang besar di market seperti Indonesia jauh lebih poten atau akan bisa lebih berhasil dibandingkan invest di negaranya sendiri. Jadi inilah yang membuat mereka tertarik untuk masuk dan invest ke ekosistem yang akan bisa bikin disruptif di market Indonesia. Ya, seperti contoh dalam kasusnya Wahyu, Eateries ya, yang dimana akan jadi disruptif karena larinya akan bisa banyak tempat kan dari sisi fintech, dari sisi distribusi, dari sisi business revenue, dari sisi kolaborasi ya dengan big players dan sebagainya. Itu akan menciptakan satu ekosistem yang sangat kuat. Nah, inilah yang mereka looking sih sekarang. Mereka lagi looking for ecosystem. Nah, di sini Indogen kita nggak nunggu. Jadi karena dari pengalaman bisnis saya dan Henry, kita biasanya duduk dengan founders, kita desain plan. Bagusnya gimana? Ya, misalnya saya akan konekin misalnya ke brand besar, dari brand besar ini nanti kita lari kemana lagi dan sebagainya. Jadi ada strategi yang kita lakukan bersama-sama dengan founder, kita duduk bareng, kita discuss, kita kasih advice, dan tadi yang saya bilang paling penting key-nya konsistensi. Jadi every Friday kita tegaskan tim kita ada weekly review. Bantuan yang kita berikan itu hasilnya gimana? Kalau hasilnya tidak tepat sasaran, kita discuss internally lagi. Kita masih gimana? Sehingga misalnya Senin atau Selasa kita akan minta staff founders untuk discuss dengan kita lagi. Kita pertajam lagi plan-nya. Terus kita go back to drawing board kan? Habis itu kita jalankan. Jadi ini konsistensi yang kita tawarkan juga untuk supporting startup sebenarnya. Untuk supaya pastiin bahwa Indonesian startups itu akan jadi leadernya untuk Southeast Asia. Yes. Andre, ada mau tambahin? Ya, mungkin ya seperti Chandra bilang memang ya kita cukup hands on ya. Kita benar-benar yang kita invest itu kita nggak cuma taruh uang, tapi kita benar-benar support dari segala hal. Bahkan in fact ya kayak di meeting Jumat aja biasanya kita kan banyak ngomong internal ya. Ya, dalam berapa bulan ini banyak ngomongin startup. Lu udah konekin si startup A ke perusahaan ini belum? Lu udah bantuin ini belum? Lu udah cek ini belum? Jadi itu ya kita bersyukur sih. Nggak berhasil, kenapa nggak berhasil? Iya benar, kita kejar terus tim kita untuk bantuin startup. Kita temenin sampai kita pergi ikut ke kantor. Itu penting sekali. Memang sebagai startup founder seperti saya, kita memang sangat suka gitu ketika investor ini nggak cuma sekedar memberikan fund gitu, memberikan dana, tapi bagaimana investor ini juga bisa memberikan expertise-nya gitu ya, hands on, konsisten gitu ya, membantu gitu. Jadi itu yang saya rasakan dengan Indogen juga. Jadi terima kasih banyak Indogen buat buat disclaimer lagi saya mau tambahkan. Tadi seperti saya jelasin soal kita punya logo warna-warni. Kita tidak boleh memaksakan warna kita. Begitu juga ke startup. Jadi kebanyakan kalau kita misalnya mungkin pebisnis yang sukses di traditional business, kita sudah punya cara A. Cara A ini kita biasanya mau paksakan untuk dibawa ke tempat B, C, dan D. Nah, ini yang menurut saya itu nggak akan bisa berhasil di startup. Karena mereka lebih ngerti bisnisnya, mereka lebih ngerti culture-nya. Jadi kita sifatnya adalah supporting, not interfering. Nah, betul. Ya, itu sebenarnya
poin pentingnya gitu ya. Ya. Jangan sampai menjadi investor yang so tahu. Benar, ya, karena itu kita takut sekali. Jadi makanya kita biasanya akan tanya, menurut Peter gimana dan sebagainya. Jadi ya, itu bukannya kita mau menghindar, bukan. Ya, Karena ya. kalau kita mau mempelajari, Ya. Anda punya goal tuh maunya apa. Ya. Jadi karena my job is to support your goal, ya, for ya. you to achieve your goal. Yes, Ya. yes. Jangan saya shape kamu punya goal, itu udah Betul, salah. betul. Nah, jangan sampai investor ini merubah visi misi ya dari foundernya maunya seperti apa gitu ya, goalnya seperti apa. Justru tugasnya investor adalah benar-benar mensupport sampai si founder ini bisa mencapai tujuannya gitu. Oke. Nah, kita udah sampai ke sesi yang terakhir nih, which is sesi yang paling seru nih, ya, sesi games ya. Sesi games ini sebenarnya simple. Kalian tinggal menjawab setuju atau tidak. Nggak perlu alasan dulu. Boleh dijelasin nggak kenapa setuju, kenapa tidak misalnya? Oke, misalkan saya kasih contoh pertanyaan. Wahyu ini adalah startup yang punya potensi sampai 10 tahun lagi gitu. Jadi kalian tinggal bilang setuju atau enggak gitu ya. Ini contohnya aja ya. Oke. Ada 6 pertanyaan. Ya, ini seru nih. Nggak usah duluan nggak apa-apa, tinggal dijawab aja ya. Yang pertama, founder yang berhasil itu dari universitas yang terkenal. Setuju? Tidak. Tidak setuju. Berarti founder itu yang sukses nggak selalu melulu dari universitas yang terkenal. Cuman saya mau menambahkan sedikit. Ya. Kalau misalnya founder yang dari universitas terkenal, otomatis sudah mulai lebih bagus duluan posisinya. Ya. Artinya dia mungkin udah punya credibility, terutama pada waktu awal-awal. Ya. Mulai kerja, mulai meniti karir, mulai untuk cari network dan Ya, sebagainya. betul. Ya pasti lebih diperhatikan. Ya. Itu notabene pasti. Ya. Ya. Dan kemudian kalau misalnya dia dari universitas terkenal, sudah pasti dia punya network lebih baik. Ya. Tapi kalau sekali lagi, it's a matter of execution ya. Ya. Kalau nggak bisa dieksekusi, kurang rajin, ya kalah. Ya. Jadi Ya. kebanyakan kalau kita perhatikan, at the end of the day, ya nggak penting sih. Ya. Yang penting ya bisa execution. Yes. Jadi founder dari background universitas terkenal, it's a plus point. Yes. Ya, it's a plus point buat investor. Tapi balik lagi bagaimana eksekusinya. Apakah mereka bisa eksekusi atau tidak, gitu ya. Oke. Pertanyaan kedua, impact lebih penting dari profit? Impact ini dalam arti hasil yang diberikan perusahaan kepada orang banyak, misalkan. Saya setuju. Ya, setuju. Oke. Saya tidak setuju. Tidak setuju. Oke, wah seru nih ya. Boleh saya jelasin? Ya, silakan. Saya tidak setuju karena saya mungkin lebih greedy sedikit. Ya. Karena kalau menurut saya impact itu penting. Ya. Tapi kalau kita dapat banyak profit, Ya. kita bisa lebih memberikan impact lagi. Ya. Oke. Jadi setelah mendapatkan profit ini, tolong harus Ya. kita memberikan impact. Oke. Contoh adalah Microsoft Ya. dengan Bill Gates Foundation. Ya. Mereka bisa mendirikan Bill Gates Foundation karena profit dari Microsoft yang luar biasa. Ya. Coba kalau Microsoft, sorry, ya kalau Pak Bill Gates, Bu Melinda Gates nonton ini Ya. dan baca kita punya quote translation, ya saya bukan mengatakan apa-apa, tapi kalau misalnya Microsoft nggak jadi, belum tentu ada Bill Gates dan Melinda Gates Foundation. Ya. Ya. Gitu. Ya. Oke. Jadi impact Ada. very important ya. Tapi Yes. if we have profit, maybe we can generate more impact. Yes. Jadi intinya kalau saya bisa summarize, impact itu memang bisa membuat generate bisnis, dan bisnisnya itu harus bisa profitable pastikan, dan ketika bisnis itu profitable harus juga balik lagi untuk bisa memberikan impact yang lebih besar Ya, lagi. harus gitu ya. memberikan impact. Yes. Kalau cuma profit saja tidak impact juga salah pasti. Oke. Yuk, nah ini pertanyaan ketiga. Benar nggak? Setuju atau nggak? Kalian lihat, sebenarnya tadi kayaknya udah dijawab nih ya. Ya. Apakah kalian lihat founder dulu baru bisnis model? Setuju. Setuju? Setuju sekali. Oke, ini cepet lah ya. Nah, ini banyak pertanyaan, banyak yang berargumen juga untuk yang hal ini nih. Tampil di seminar dan jadi pembicara itu adalah hal yang menghabiskan waktu, baik founder ataupun investor. Saya juga tidak setuju. Tidak setuju. Karena menurut saya dengan hadir di event-event itu kita banyak networking. Ya.
building our networks, kita juga bisa belajar banyak. Karena setiap orang, termasuk we as investors, we need to keep learning, belajar industri-industri baru, ya bidang-bidang baru yang kita nggak ngerti. Ya seperti tadi kemarin awalnya Iteris, saya juga nggak gitu ngerti, tapi Henry untung sering travel ke China, jadi dia udah lebih ngerti, lihat evolvement-nya dari Iteris menjadi sekarang kalau di China itu kan Henry mengatakan selain dari Iteris sudah dikembangin jadi groceries, ya. Kemudian habis itu payment ecosystem. Nah, itu yang akhirnya gara-gara bertemu dengan Wahyu saya jadi belajar akhirnya. Tapi notabene mungkin ditambahin ya, harus balance ya. Jangan juga saya sering ketemu founder yang kebanyakan tampil. Ada saya pikir ini orang kapan kerjanya ya. Jadi harus pastikan juga balance ya. Ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk branding juga. Yes. Yang penting harus balance, ya kan? Karena satu sisi mungkin tampil itu kita bisa belajar networking dan marketing, tapi satu sisi jangan lupa kerja juga. Bisnis harus jalan. Oke. Kemudian, nah ini founder harus jago berbahasa Inggris atau asing. Wah, setuju atau enggak? Setuju, ya. Sayang sekali setuju. Kalau bisa malah bisa bahasa Korea, bisa bahasa Jepang. Kenapa? Karena the reality adalah big investor semuanya terutama growth stage adalah dari luar. Jadi kalau misalnya kita ngomong bahasa itu tidak mengerti akan sudah susah. Jadi itu bukan gimana ya, itu terpaksa ya. Dan malahan jadi apa sih kalau bilang itu competitive advantage kalau bisa let's say bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Korea ya. Betul. Jadi karena komunikasi itu paling penting ya. Setuju ya, benar. Bagaimana kita bisa komunikasi dengan baik, dan biasanya negara yang kita bisa bahasanya mereka jadi lebih respect. Setuju ya. Jadi lebih orang Jepang ya. Penting banget. Oke. Nah ini yang terakhir. Wah, ini kayaknya tadi udah dijawab juga nih. Lebih susah investor dapetin startup bagus dibanding dapetin pasangan. Ini harus Chandra dulu nih. Itu karena saya udah punya pasangan, jawaban saya ya nggak lebih susah. tapi kan saya harus mindful sama yang jomblo. Kalau Anda jomblo susah dapat pasangan ya, tolong maafkan saya. Jadi kalau saya mengatakan tidak susah karena pengalaman saya pribadi. Jadi itu tergantung orang. Jadi nggak susah ketemu startup yang bagus. Iya, ketemu startup yang bagus susah, tapi tidak. Kalau buat saya tidak lebih gampang cari pasangan daripada kalau dibanding cari pasangan ganteng ya kan, raja di gampang Kalimantan. cari pasangan daripada cari startup yang bagus. Kalau saya mindful dengan yang jomblo bahwa itu hanya saya pribadi. Kalau saya terbalik sama Chandra, menurut saya lebih susah dapatin pasangan daripada startup yang bagus. Kenapa? Karena untuk dapatin pasangan, kita harus berhadapan dengan namanya mertua. Itu yang repot. Kalau di startup bagus kita nggak perlu. Nggak ada mertua. Nggak ada mertua yang harus kita hadapin. Waduh, kayak gini aja. Mestinya tadi pertanyaannya kayak gini-gini dari awal. Gini kontroversial itu. Waduh, sekalian curhat dikit nggak apa-apa. Nanti nonton mertua celaka. Mertua nonton nanti ya. Tolong diedit kayak yang bahaya ini salah. Saya menyesal selalu ngomong seperti ini. Oke, saya rasa seru banget perbincangan kita. Kita udah sampai di pertanyaan yang terakhir. Setelah itu bisa kita tutup. Pertanyaan ini bukan pertanyaan sih sebenarnya ya, lebih ke statement nih ya. Ada 2 statement sebenarnya. Saya mulai dari yang pertama dulu ya. Bagaimana statement atau masukan kalian gitu ya buat mereka yang di luar sana yang ingin menjadi investor? Mungkin kalau saran saya sebagai investor tadi seperti kita udah jelaskan sepanjang segmentasi ini adalah pertama Anda harus ngerti banget soal industrinya ya. Anda harus mikirin apa added value yang Anda bisa bawa ke startup ya. Dan kemudian pilih dulu Anda sukanya yang mana. Karena saya Indogen kita sukanya yang udah punya traction ya. Karena kita sukanya helping founders yang udah lakukan eksekusi untuk mencapai traction yang bagus dan akhirnya bisa ke the next level. Jadi itu kita ya. Tapi Anda mungkin beda kan. Jadi Anda mesti pelajari dulu seed investor tuh gimana, akselerator tuh gimana ya. Misalnya yang invest di series B and above ya, growth stage biasanya istilahnya ya, itu gimana? Atau apakah kita yang sudah kayak seperti kita yang
growing stage kan. Kalau kita yang growing stage ini type of investors. Jadi setelah Anda tahu dulu mengenai perbedaan-perbedaannya dan juga sudah melihat apa yang Anda bisa bring to the table, karena setiap orang itu punya berbeda-beda yang bisa dibawa to the table kan. Ya. Jadi tolong pilih yang Anda paling comfortable dan pada saat itu ya bisa mulai untuk melakukan investasi. Tapi kalau misalnya belum begitu mengerti dan misalnya mau kontak ke kita lebih lanjut untuk belajar, kita very welcome untuk sharing, discuss ya. Jadi we are very welcoming to share our knowledge as well our know-how ya. Jadi itu juga hal yang kita sukai karena kita akan bisa networking lagi dan build community lagi. Yes. Dan kalau misalnya angel investing gimana kan? Ada yang mungkin berpikir, oh angel investing deh, kalau gitu saya sukanya angel investing, saya bisa invest kecil-kecil, 50.000, 100.000 USD mungkin per slot. Bisa juga, tapi sekali lagi hati-hati dengan apa yang Anda investasi. Jadi harus benar-benar menguasai sekali bahwa ini startupnya sudah di backing oleh startup yang bagus, bisa menjadi sesuatu yang besar, ya tidak hanya menghabiskan waktu dan effort Anda ya, karena kasihan juga kan. Memang uangnya nggak seberapa, tapi waktu dan effort Anda pasti lumayan untuk membantu dan kalau ujung-ujungnya nggak berhasil kan kasihan jadi. Ya, jadi itu yang saya mungkin kasih pesan, hati-hati, belajar dulu baik-baik, jangan langsung kalau misalnya masuk ke kolam, satu kaki dulu, jangan dua ya. Jangan langsung nyemplung. Ya. Oke. Dari Henry? Saya setuju apa yang Chandra katakan ya. Mungkin ya orang sering lupa mungkin satu bagian namanya portfolio management juga. Banyak orang cuma kayak invest sebar-sebar duit ya. Memang konsep diversify itu bagus. Ya kita bagi-bagi. Tapi bagaimana portfolio management, bagaimana kita support startup yang kita invest, itu adalah satu key point yang mereka sering lupakan. Coba kalau kita invest di saham kan kita cuma invest, perlu manage. Tapi dunia startup kita perlu nama portfolio management. Jadi makanya kita perlu punya tim yang bagus ya, punya skill yang bagus untuk manage, untuk sama-sama grow, sama-sama achieve sukses. Itu yang menurut saya sangat penting juga. Good, very good. Mungkin terakhir statement untuk para startup founder ya. Seperti apa? Startup founder pastinya Indonesia ini very potential. Jadi you are in the right country, harus feel blessed ya. Terima kasih dengan tanah tumpah darah kita. Karena di Indonesia semua orang, Indonesia bagus. Ya. Nah, coba kalau kita di negara-negara yang kecil dan nggak jelas ya, itu kan, ya, jangan disebut negara ini kontroversial lagi. Jadi saya kayak Borat kena ban sama Kazakhstan. Okay. Jadi itu akan susah. Jadi kita ini harus bless dulu. Nah, tapi dengan feeling blessed, kita harus belajar juga, mesti tahu. Tadi yang seperti dijelasin sepanjang segmentasi bahwa kita mesti tahu industri apa yang kita pick. Ya, industri yang mesti hot ya. Jadi tolong pelajari dari negara yang sudah maju, Amerika Utara, East Asia, itu kita belajar, India ya, perkembangan startup di China itu gimana ya. Dari sini kita akan banyak knowledge, competition landscape-nya, industrinya. Jadi kita nggak ignorant mengatakan kalau ketemu investor, saya nggak ada kompetitor. Sering kita ketemu, kita sampai karena itu sebenarnya being ignorant dengan mengatakan bahwa saya nggak ada kompetitor. Nah, if you really learn about the space ya, the industry ya, kamu pasti nggak akan pernah bilang kamu nggak ada kompetitor. Karena kamu ada direct and indirect kompetitor, pasti ada. Ya, gimana kamu memposition yourself to be the best solution for the problem? Karena jangan problem itu dipaksakan ya. Ini yang sering terjadi juga, kita melihat founder banyak suka paksain problem. Jadi ini sebenarnya nggak ada masalah, nggak terlalu signifikan lah masalahnya. Tapi mau di-solve. Nah, ini yang akhirnya akan membuat sahamnya nggak berhasil. Selain itu mereka solving problem di industri yang tadi itu, yang market capitalization-nya nggak besar. Itu otomatis kan dengan market capitalization nggak besar, kita otomatis duit yang akan bisa dicapai atau revenue nggak akan bisa besar. Jadi ini yang mesti disadari dulu, sehingga apabila Anda belum menguasai semua poin ini, ya, dan Anda belum ngerti, saran saya adalah sebagai startup founder, jangan jadi startup founder dulu. Tapi coba meneliti karir di apakah startup yang sukses, apakah misalnya bisa kontak Peter, belajar dari apply di Wahyu. Iya, dari sini Anda akan belajar bagaimana membuild satu startup yang bagus.
Setelah Anda udah menguasai, baru Anda melihat ada problem di lapangan, Anda mau solve, baru bisa menurut saya. Daripada fresh graduate langsung bikin startup. Ya. Nah, itu yang saya melihat, yang bukan saya bilang nggak akan ada yang berhasil, Ya. tapi kemungkinan berhasil Anda sudah kecil. Ya. Karena kenapa? Karena banyak yang Anda belum tahu. Jadi kalau sudah tahu, saya yakin Anda nggak akan kalah dengan siapapun. Jangan pernah menyerah, ya semangat terus, ya karena Anda semua ini adalah masa depannya Indonesia. Yes. Mantap sekali. Ya, dari Henry? Ya, Statement buat saya para startup tambahin founder. sedikit juga ya. Mungkin ya, memang harus kita mencintai apa yang kita kerjakan sih. Itu paling penting buat startup founder. Ya. Startup adalah baby Anda gitu. Kalau Anda tidak mengasihinya benar-benar, tidak spend time benar-benar, tidak benar-benar fokus untuk menjaga, untuk grow baby Anda, itu tidak akan berhasil. Ya. Jadi tapi ketika kita mengasihi, kita menyukai apa yang kita kerjakan, maka otomatis kita akan rajin belajar. Ya. Kita ingin berikan yang terbaik. Kita rajin belajar, ya. Itu kita juga akan kerja dengan baik, kerja dengan happy, Ya. dan juga bisa build tim yang bagus ya. Ya. Karena ingat bahwa saat itu perjalanan panjang, Anda perlu orang-orang sekitar Anda yang bisa mendukung Anda. Ya. Ya, ada founder yang jago banget, tapi sayang dia nggak bisa build tim. Itu juga suatu hal yang sangat disayangkan. Jadi penting cari partner-partner yang bagus ya. Jadi seperti Peter ya, punya partner yang bagus. Saya juga bersyukur punya partner yang bagus di Indogen. Jadi kita bisa grow sama-sama. Nah, setelah itu saya yakin dengan tim yang benar dan kapal yang benar, kita bisa mencapai apa yang kita impikan. Wah, luar biasa. Kalau di YouTube lain bilang obrolannya daging semua, gitu kan? Ya, tanpa terasa udah 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol, ya seru banget obrolannya. Semoga yang nonton di rumah jadi lebih ngerti mengenai bagaimana menjadi seorang investor. Ketika kalian punya startup juga ngerti bagaimana menghadapi investor, dan kita semua harapannya ketika kalian menjadi investor bisa seperti Indogen. Ketika kalian menjadi startup founder, semoga startup kalian kita bisa kolaborasi dengan Wahyu, ya kita bisa sama-sama majuin Indonesia. So saya mau tutup dengan terima kasih dengan Chandra dan Henry yang udah main ke kantornya Wahyu, dan terutama terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga Wahyu yang udah support dan mendukung mimpinya Wahyu. Terima kasih banyak, sukses buat Indogen Capital, maju terus, ciptakan unicorn yang memberikan impact buat Indonesia, Indonesian generation. Yes. Dah. Nah.